Tapi YZ ketemu sama... Nah ini nih, kita cari tahu nih siapa nih temannya YZ nih. Mau Bennett lagi? Boleh kalau mau Bennett. Gak apa-apa. Poview sudah aman. Ada Poview. Kalau mereka mau ya Chow. Chow ternyata. Oke. Ada Chow Wow, kan. super lock. Aku nggak tahu sih nilainya akan sangat sulit Waduh. kayaknya. Dengan ada jawaban yang sangat banyak dari tim Aura Fire. Ini kenceng juga lehernya Link nih. Ada Chow, ada Ada Kufra. Link kalau mau masuk ya harus hati-hati, harus nunggu semua paling shot call dari temannya. Oke. Iya. Udah pakai semua nih. Ayo. Ini wajib udah jadi eksekutornya. Iya dia Nggak nanti boleh nampakin wujud dulu. nih. masuknya mirip Karina. Oke, game ketiga. Benfica sudah selesai. Untuk hero-heronya juga sudah terlihat, ini waktunya. Kita melihat siapa yang akan memenangkan di game yang ketiga kalian. Pendukung TB Keton Alpha dan juga Aura Fire. Waktunya nongol di kolom komen, berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya. Karena di game yang ketiga, inilah game penentuan. Siapa yang akan mendapatkan 1 poin tambahan yang pastinya akan merubah klasmen kita lagi. Yap, semua itu akan mereka buktikan di Land of Down game ketiga Best of 3 Series match pembukaan di hari Sabtu minggu yang kedua, di mana keduanya akan berusaha tentu untuk ngedapetin poin terakhir ini. Di tengah-tengah menjaga river areanya yang tentu akan langsung diinvasi karena dari Aura Fire tahu betul Link butuh buff. Ya, tuh coba lihat. Kufranya udah kesana, Ki-nya juga gangguin. Sama-sama saling mengganggu. Nih, sama-sama punya job desk mengganggu ya. Di awal-awal Rainbow hadir. Ada energy impact-nya udah dikeluarin. Web. Iya. Potong XP. Potong. Ya. Sabar ya, Facehager ya. Sembari lewat tadi Gak dikit kan. apa-apa. Dikit aja lah satu lah ya. Ya, tapi invasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire pun gak berhenti loh. Dari tadi ada di area atas, Godiva walaupun gagal untuk mendapatkan dari mungkin ngegangguin ataupun ngepanis. Tapi enggak, Bigetron Alpha masih punya Chow juga. Sempat untuk bergerak area jungle. Jadi pergerakan dari Max emang udah dipantau radarnya Aura Fire. Nih, kayak di bawah beserta dengan Matt. Di depannya ada Chow yang mungkin nantinya itu akan bisa menjadi korban yang mereka milikin. Tapi Link dari minimap sendiri masih mengamankan juga. Oh, udah ada setup sepertinya. Pergi ke bagian atas, langsung aja cross ke arah jungle yang dimiliki oleh pemain Aura Fire. Ya udah kelihatan, Ripo pun menyadari ada rotasi yang dimiliki oleh tim Aura Fire. Karena nanti atas ngedapetin 1 gold buff. Sementara dari Aura bergerak ke area bawah. Dua-duanya memirroring satu sama lain. Ada Matt yang membuat sebuah garis agar dari Kabuki tidak bisa terlalu masuk dan juga mengejar ke arah Link. Tapi mereka melakukan pertempuran, ada darah yang disedot kembali. Tyrant Defense yang langsung lompat ke bagian depan, ada bouncing ball juga. Sebuah backupan yang cukup baik. Sangat cepat pula dari Godiva. Dan Bigetron Alpha walaupun mereka berfokus ke laning yang agak berbeda dengan tim Aura Fire. Karena Turtle ada di area atas, Aura dengan sikapnya ke area atas. Facehager berada di tengah-tengah dari Bigetron Alpha. Dihajar, dihabisi oleh Ki yang ada di depan. Sementara Turtle berhasil didapatkan oleh Aura Fire. Kesempatan yang didapatkan oleh Hai. Tentu sekarang dari split-split grab. Ripo mendapatkan Hai dan itu adalah jackpot yang sangat baik untuk tim Bigetron Alpha. Wow, tadi juga udah ada bouncing ball, ada Tyrant Revenge, sementara Godivanya harus mengeluarkan flicker agar bisa pergi dari area tersebut. Om Wawa, fight-nya. Ya, fight-nya di sini dimenangkan oleh Glue pastinya ya. Karena untuk Glue dia akan bisa mendapatkan hero-hero dengan tipe melee. Dan terlihat banget tadi bagaimana Glue-nya langsung menempel ke arah Karina dan Karina nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, gagal tadi sepertinya sebuah komedi dilakukan. Sementara itu ada lagi pergerakan dari Black Dragon Form, bahkan dengan tempo sobret selamat sudah 2 pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya, duanya sama-sama bisa menghitung dari segi damage dan durability yang mereka miliki. Sehingga, oke ini nggak mungkin untuk dimenangkan. Semuanya balik mundur dan mencari setup lain karena Ki di area atas. Ejector dikeluarkan, Fluffy akan menjadi korban dengan adanya sebuah kayak Ripo nggak punya split-split, kayaknya nggak punya grab-grab sehingga nggak dilanjutkan oleh tim Bigetron Alpha. Yes. Tapi Bigetron Alpha tempo permainan mereka di sini juga cukup cepat dikendalikan oleh Ki ya tadi. Ejectornya bagaimana ketika Ki ada masuk di satu posisi itu pasti akan ada ancaman juga untuk Aura Fire. Di mana ada KYE pasti ada satu player
yang terlempar loh. Oh. Waduh, Featherize tadi bagian belakang juga udah dikeluarkan. Wave minion habis, Godiva berhadapan dengan KYY. Nggak tertarik seperti KYY ini ya, mau nge-ejector si Godiva nih. Nah, ini udah lihat-lihat dalam rumput semuanya dan oke, tahan dulu sebentar teman-teman semuanya. Sabar. Sabar dulu ya, tempo yang agak sedikit pelan di awal tapi ternyata hampir masuk ke dalam menit yang kelima tadi. Bigetron Alpha mereka udah mulai naik temponya dengan permainan Ki. Datang eject, belum lagi glue-nya juga. Ripo dengan split-splitnya bisa nempel ke manapun hero milih ya. Paling ini banyak kan, ada Chow, ada Kufra, ada Karina, Povius. Bisa semuanya. Dan tadi pilihannya bagus ya. Karina. Langsung Karina. Jackpot. Mau kemana Karina? Mau kemana guys? Apalagi dong. dia itu gendong dong. Apalagi dia milih, dia magic damage juga kan Iya. dari glue-nya. Ya udah masuk aja. Udah masuk, besok masuk aja. Masuk aja gitu damage-nya Karinanya. Movement speed-nya juga jadi lambat. Slow bener. Mau pergi juga sulit, ditarik lagi, ada grab-grabnya juga. Untuk early game masih bisa dilihat Bigetron jauh memenangkan ya Omawa ya. Betul. Mega Bude ya. Tapi sekarang gamenya jalan kembali. Ya, dari keduanya kelihatan kalau punya fokus yang berbeda pula. Bigetron Alpha agak sedikit memegang kendali karena rotasi yang mereka dapatkan terus-menerus. Kecepatan rotasi dari Max mungkin ini yang agak sedikit berbeda dari High. Dari segi level, Max sudah ngedapetin level 7, High baru level 6. Dia pun bisa bergerak kemanapun dia mau dengan cepat. Pins Poise dan Bigetron Alpha, mereka udah mantengin nih. Turtle, hello. Halo Turtle-nya. High-nya agak sedikit offside tadi guys. Langsung menjadi korban dan juga coba lihat Max-nya muter-muter Divine Sword-nya sakit banget. Bahkan kali ini dengan adanya pergerakan dari Ripo, satu orang menjadi korban lagi dan Godiva langsung menghilang. Ada dua orang yang lenyap dari Aura Fire. Ya sayang sekali dari Tyrant Revenge, Tyrant Rage yang gak bisa untuk mengunci pergerakan. Tapi kayaknya Kabuki dalam bahaya pula. Bigetron Alpha, akankah mereka mendapatkan 3 poin kill di awal ini? Karena Kabuki sudah dikejar oleh mantan. Bigetron Alpha mendapatkan 3 poin secara mutlak. 5-0 dan Turtle masih terbuka dengan begitu bebasnya. Hai barusan ya Omawa ya. Agak sedikit offset dan dia kaget sendiri tuh dari gayanya tuh. Iya, menurutku ada sedikit miskom gak sih dengan antara High dengan Godiva ya tadi. Karena Godiva mengarah ke bawah, sedangkan High-nya dia berjalan sendiri langsung ke sebelah Turtle. Wah, langsung kayak kaget. Loh temen gua mana gitu ya. Aduh. Mundur lagi. Bash, ini mungkin karena Aura Fire mereka nggak sadar kalau Bigetron Alpha udah mantengin nih, udah nungguin. Mereka berdiam diri beberapa detik, timing yang sangat on point, surprise dari Bigetron Alpha membuat Aura Fire nggak bisa untuk nge-set up ataupun melakukan counter attack. Udah panik duluan, posisi mereka kebuka semua. Facehugger belum mendapatkan positioning yang cukup baik sejauh ini, di mana tadi Ejector juga berhasil mendapatkan ke arah dirinya. Godiva mencoba mencari informasi, ingin masuk ke dalam area jungle dari lawan, tapi masih dihalau dan item awalnya seperti ini. Oke, untuk King ini masih defense ya, hanya Max dengan dimana Hunter Sword dan juga Matt dengan adanya War Axe yang diambil. Jadi masih belum terlalu bisa fight besar. Ya, ejector karena Godiva udah dibuka positioning dari Godiva yang seharusnya itu posisi rahasia. Intel Godiva udah kebuka, Nia nggak bisa untuk memberikan kejutan dengan adanya Tyrant Rage, Tyrant Revenge ya, tapi Temo udah split-split dibuka Ripo mencari ke area mana. Dan ejector lagi-lagi dapetin High terpisah dari kawanannya. Featherize yang di pop up tapi kira Alpha belum mendapatkan 1 poin kill pun. Maju ke area depan dengan grab-grab tapi Godiva masih bisa bertahan dengan bouncing ball mundur ke area belakang. Wah, Max-nya akankah kali ini satu Demonic Force-nya langsung dilempar lagi dengan ejector. Malah Flavinya yang harusnya bisa menjadi korban ditampol lagi. Bisakah dia selamatkan? Ada 2 orang di bagian belakangnya. Terus memainkan pasif dari Absorb yang dia miliki. Sedikit lagi HP tersisa, Tempest of Blade. Dan hilang sudah pergerakan dari Poveus. 3 war yang berbeda tapi Matt di sisi lain tertinggal di area belakang bersama dengan Ki. 2 member ditukar dengan 2 Aura dan Bigetron Alpha. Peperangan terjadi di 3 area. Dari area jungle atas, dari area samping kiri, dan di area bawah. Ya, itu tadi nice buying time dari Povius, dari Flavi tadi. Dia memaksimalkan permainan dari pasif untuk Povius sendiri. Ini pasifnya jalan terus ya Moka ya. Jalan terus. Absorb-nya walaupun sedikit tapi itu berguna loh tadi. Bener, ngasih damage, dapetin shield, dapetin movement speed juga. Iya. Ya, dari Terus itu lama banget lagi kan. Lama kan. lama dan dikejar aja. 3 lagi. Panjang ya.
Panjang. Jauh ya. Padahal tadi pertempuran itu sebenarnya bukan terjadi di 3 tempat. Dua. 4. Empat ya? 4 ya? Satu lagi di belakang. Oh iya, Oh, iya. iya. udah. Heboh tadi ya. Heboh Wow, ya di wow, belakang. wow, wow, Heboh. wow, wow. Ya, tapi dia udah Di mulai sih. panggung ya. Karena Karinanya udah dapetin 2 poin kill. Jadi udah Oke. mulai nanti. Udah mulai ada sedikit efek snowball bagi Aura dari sisi damage ya. Yap. Tapi kalau dari sisi team fight-nya ini kalau memang dari glue-nya yang memang rusuh banget ini dari tadi. Si Ripo. Dia sengaja jalan ke tengah untuk buka split-splitnya. Kalau ada split apa reaksi kita? Udah pasti langsung pencar semuanya. Harusnya ngapain Om? Selain berpencar, ada hal yang bisa dilakuin nggak? Nggak ada sih. Kalau lihat Pasrah glue ya? udah kabur dulu, pencar dulu sampai dia jadi satu lagi. Ya, antara jadi satu atau kena grab di atas kepala, udah Iya. gitu aja. Udah langsung gendong bang ada ya. Dan sekarang waktunya kita akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dimana Aura Fire mereka ngedapetin 2 poin kill yang pertama mereka akhirnya di menit yang ke-6. Setelah berhasil untuk memisahkan pertempuran dan dari tim Bigetron Alpha mereka masih butuh untuk melindungi Max ngedapetin purple buff-nya. Jangan sampai Max nggak dapat purple buff sih. Itu harus terus diperhatikan oleh tim Bigetron Alpha. Sementara dari Aura Fire sedikit mengejar ketinggalan dari network mereka. Walaupun dari segi poin kill cukup jauh, tapi farming dari Aura Fire juga nggak boleh diremehkan. Cuma beda 1,6 Kak. 1,6 ya Bude. 1.600. 1.600 benar. Ya. 1.600. 1.500 itu ada di bawah. Oke. Oh iya. Nah, tuh 1.800. Nah, Sudah, 1.800. Iya, 1,9. Nah, kita capek-capek ngitung, kita muter-muter tadi. Bener juga ya Bun ya. Om Wawa life hack sekali ya, dia langsung melihat ke situ Shiver, ya. mata kita udah shiver. Ini dari tim Aura Fire, Bigetron Alpha, dua-duanya masih menunggu momentum. Tapi Schecter dikeluarkan Godiva dan juga Hai akan membombardir Ki. Tapi Tyler juga kena. Ki coba bertahan seorang diri, tapi 4 member dari Aura Fire. Dari Bigetron Alpha pun kayak oke, biarin Ki tumbang karena ada yang lebih penting. Mereka nggak boleh kehilangan member lainnya karena Lord sudah di depan mata. Waduh, siapapun tadi hampir aja bisa didapat oleh Ripo. Riponya belum berubah menjadi split pin. Dan sekarang waktunya. Siapakah yang akan menjadi korban dari Ripo? Tidak, masih gagal untuk mendapatkan para pemain dari Aura Fire. Banyak resource yang udah kebuka nih berarti. Udah terlihat dan Aura Fire mengetahui hal itu. Posisi mereka juga kayak udah sedikit percaya diri masuk ke area milik Bigetron Alpha. Dari segi jungle-nya dibuka, Kill gak takut, dia lebih ngegas maju ke area depan Injector karena Godiva di area depan sana. Tapi Black Dragon Bomb dipop up untuk lini belakang dari Aura Fire, diporak-porandakan oleh Matt. Bigetron Alpha, Aura Fire, mereka masih bertahan di area rivernya tanpa ada korban jiwa yang tergeletak. Wow, tarik ulur yang cukup lama tadi ya di antara kedua tim ini dan ada game pause kembali. Oke, tahan dulu sebentar karena ini adalah Lord yang memang masih di PHP si Lordnya masih nunggu ya. Lordnya lagi ngeliatin ini mereka ngapain di depan kita. Depan gua pada ngapain sih ini? What happened? Apa yang terjadi sebenarnya, kok gak ada yang terbujur kaku di bawah. Wah. Kok nggak ada yang tidur di river ya? Iya, gak ada yang kendang gitu ya. Iya, karena memang permainan tarik ulur sih tadi. Tarik ulur, Godiva, Iya. dan belum lagi tadi si Ripo. Dia buka split-splitnya, cuman dia udah dapat sebenarnya stacknya. Dia bisa naik, bisa grab, tapi nggak dilakukan. Nggak lakukan. Karena memang udah terlalu chaos, dan mundur lagi, tarik ulur lagi. Dan memang karena ini adalah game yang menentukan. Mereka harus bermain ekstra hati-hati. Satu miss moment aja, habis semua. Habis semuanya. Apalagi kan ada Karina. Iya. Karinanya kalau dapetin poin kill cepet, wah Boleh. Walaupun untuk sejauh ini Karina masih ketinggalan levelnya ya. satu ya. Kalau Iya, Iya. ketinggalan 1 tadi. Ya Link gimana ya, itu udah kayak 2 tak ngerong ke sana sini cepet banget, nggak ada yang bisa ngehentiin dia, tembok pun diterabas. Nih, dong. Kufra Godivanya nih belum ngedapetin nih ke arah linknya nih. Memang kayak gimana ya, kalau Kufra sendiri momen-momen akhir kayak menit 10 ke atas. Nah itu kayak, baru tuh dia tuh. Tapi late tergantung game. sih. Dari si Godiva ya, jangan sampai dia buka Tyrant Revenge-nya. Miss Iya. position. Karena tadi kalau kita lihat, dia begitu miss position, langsung di follow up dengan ada eject, lempar lebih jauh lagi ke belakang. Counter attack-nya Ya, lebih galak ya. Iya, Bolanya lebih ke belakang lagi. lebih ke belakang lagi. Masalahnya kan tadi dia mencoba ejector duluan, tapi dikit lagi nggak kena-kena nih. Lebih baik dia Unstable Force, efek ejector masih ada, yo wes. Ya Bakal wes. jauh lebih bagus lagi tadi lemparannya. Dan biasanya kalau kita dideketin sama Kufra pada takut kan. Ya. Waduh, kegeprek nih. Tapi ternyata enggak. Kalau Ki malah lebih digalakin lagi. Ayo kamu maju, ku balang kau ke belakang.
Keluar lagi kan bahasa khasnya Bude. Itu bahasa ini, Pak Pulung, bahasa kita. Player gold by Livin by Mandiri pun Max begitu tajir, tapi Kabuki. Wow. Kabuki yang paling tajir dari tim Aura Fire, Om. Iya, tiba-tiba menyalip ya. Iya. Karena tabungannya banyak di Livin by Mandiri. Heeh. Menyalip di detik-detik akhir juga, Ini tapi Chow tajir, Om. Chow tajir. Chow tajir. Ini Chow damage gak ya? Nanti mau lihat itemnya lagi sih. Masalahnya kemarin Pulung ketemu Chow damage itu sakit banget loh. Ada heptasis di dalam tubuhnya. Buset, ada damage-nya berganda-ganda. Dan sekarang Black Dragon Formnya juga belum mendarat. Karena sekarang Godify diajar bisa-bisa. Tapi rekan-rekan yang di depan berbeda tidak ada backupan yang cukup berarti. Karena Temple Sombra untuk kali ini Joannya berhasil didapatkan. Sementara untuk Facehugger juga langsung menghilangkan saat cepat. Sama-sama kehilangan dari pergerakan mid-lanernya. Mereka kehilangan 2 player dari masing-masing tim. Oh, tapi tengok masih ada split-split mengejar karya Flavi. No, Ripo hanya menggeretak karena Aura Fire. Mereka pun udah mulai mundur. Begitu pula dengan Bigetron Alpha. Peperangan 2 untuk 2. Dan ini kita lihat kalau Bigetron Alpha juga kayak mereka di area tengahnya bisa nahan-nahan. Ki menjadi pusat tadi dengan counter milik Aura Fire. Fokus untuk nge-end Ki tapi ternyata tidak bisa. Untuk terlalu cepat. Kayak dia masih bisa buying time pula. Posisi dari Aura Fire jadi kebuka oleh tim Bigetron Alpha. Sementara damage dari Facehugger sama Fluffy ini wow. Terlampau jauh sih, Om. Iya, apalagi Fluffy di sini dia nyicil terus. Dia ada di garda terdepan. Jadi kalau memang ada mispositioning dari Bigetron Alpha, Fluffy bisa langsung muncul cepat dengan Demonic Force juga. Ini sekarang juga mereka ya menit 11 sama-sama tebel, saling tarik ulur, tempo permainan diturunkan sampai memang yang ada kesempatannya gede banget untuk diambil baru deh mereka gerak tuh. Networknya sih udah hampir plek-ciplek loh buat Bigetron Alpha sama Aura Fire. Cuma dari segi turret pun sama-sama juga 11-12. Dari kedua tim punya posisi 50-50 untuk mendapatkan kemenangan di game yang ketiga kali ini. Tapi winning condition dari keduanya, Om. Winning conditionnya Bigetron Alpha split push bisa. Mereka menangin team fight agak berat tapi harus bisa dari Ripo. Kalau mereka mau team fight besar, sedangkan dari Aura Fire mereka nyurik 1. Mereka punya Chow. Nih, Chow masih belum bergerak dengan begitu cepat ataupun begitu brutal ya. Karena masih berada di bagian atas, tapi sepertinya di atas sana ada pergerakan di mana Wave Dragon udah dikeluarkan, namun udah ada bantuan juga. Pertempurannya kembali terpecah, ditabrak lagi sama Force, namun sekarang ada Hai yang datang untuk memberikan bantuan di bagian belakang Facehugger. Baik banget, Tyran Range-nya connect tadi. Hilang sudah Bex-nya. Dan untuk sekarang Kaye pun menjadi korban tambahan. Riponya pergi ke arah mana, dia harus mundur dulu, tidak bisa memaksakan keadaan. Wow, terlalu komit terhadap Kabuki seorang diri membuat Max membuka Tempest of Lead-nya, menutup dan mengeksekusi Kabuki, tapi bayarannya adalah dia nggak punya escape ability lagi. Aura Fire membalas dengan lebih sadis, 2 ditukar dengan 1. Dan ini adalah Max, kematian pertama untuk Max. Ya, dan bahkan dia nggak dapetin purple buff juga, Lord-nya udah di start kali ini. Wah, berarti untuk sekarang Max-nya bisa aja dia datang ke area dari Lord, tapi nggak terlalu punya untuk tiket pulangnya. Sebenarnya Tyrant Revenge akan ditabrakan ke arah mana, langsung ditabrakin aja ke arah Ripo, tapi sekarang boncing ball dikeluarkan juga, Lordnya masih ke reset. Ada di bagian belakang, di antara 2 pemain dari Bigetron Alpha, mereka mulai diserang. Real War Manipulation langsung dikeluarkan juga, Kaye-nya. Akankah dia berhasil selama keluar dari area tersebut, karena Demonic Force di bagian belakang udah langsung lompat ke bagian depan. Kaye sedikit lagi terkena efek slow, dan hilang sudah untuk Kaye. Karena Dragon Tail juga kena karena beberapa orang, match langsung diajar bisa-bisa, hilang juga untuk kali ini. 2 player, bahkan 3 player dari Bigetron Alpha down, Bude. Aura Fire terlihat sangat kuat dan mereka akan ngegulung ini sampai selanjutnya karena mereka nggak cukup puas dengan mendapatkan point kill, tapi objektif juga mereka fokuskan kali ini. Lord di menit ke-13 akan didapatkan karena Bigetron Alpha mereka nggak punya kesempatan untuk mengkontes Lord ini. Wah, tuh coba lihat, Godifanya udah nungguin tuh 14 detik lagi tuh purple buff-nya tuh. Pasti ada linknya mau ke sini. Iya. Ya, karena ini purple-nya udah siap juga. Dan kita intip dari itemnya tadi yang Pulung ingin tahu bahwa dari sini Kabukinya adalah full damager. Karena kalau kita lihat memang dari emblemnya sendiri dia udah siap untuk melakukan hal tersebut. High and dry ya. High and dry, benar. High and dry loh, Bude. Dan sekarang Tyrant Revenge-nya connect lagi. Ada Tempest of Blade masih berada di bagian depan. Dan sekarang purple buff-nya pun bisa diamankan, Bude. Oleh Max, penjagaan yang sangat ketat dari Ripo dan juga Ki. Tapi Aura Fire lihat nggak galak. Ampun-ampunan. Ngelihat adanya 3 member pun, Godiva buka. Tyrant Revenge, Brook.
kabur semuanya dari Bigetron Alpha. Dan sementara itu kayak di menit yang ke-14 Aura Fire berhasil untuk ngedapetin lead dari Lord yang akan jalan. Network mereka jadi item mereka pun juga pasti lebih dari Bigetron Alpha. 3 lane akan dipush oleh Aura Fire, tapi tengah sudah berhasil dibersihkan di area bawah. Lord masuk bersama dengan Flavi, Taiko Diva, Facehugger berfokus mendapatkan satu inhibitor, sementara Bigetron Alpha memilih untuk lebih berhati-hati. Wow. Facehugger-nya udah dari Romanson di bagian belakang, namun dilompatin juga dengan Tempest of Blade. Ada lagi bantuan dari Split. Double kill berhasil didapatkan dan Aura bergabung. Aura membalikkan keadaan. 2-1 untuk Aura Fire. Wow, membakar sang robot. Aura Fire membara di match kita. Match pembukaan di hari Sabtu dengan poin 2-1. Kemenangan di game yang ketiga mungkin kita bisa lihat kayak wow. Mereka sabar. Dan satu momen aja gak pernah dilepasin oleh tim Aura Fire. Udah ngedapetin satu, udah mereka gak ngelepasin. Disiplin banget setelah itu. Gak mau ngedrag game itu lebih lama lagi. Ya, karena mereka punya Karina juga. Karina di sini yang menjadi satu hero yang bersih-bersih aja. Dia masuk, damage-nya sakit. Yap. Karena semua source skill kalau kita lihat ya, titik menang dari Aura tadi adalah waktu Kabuki ke pick di atas. Kabuki ke pick di atas. Itu sudah dibuang semua skillnya Iya. untuk Kabuki. Iya. Terus dia masuknya enak banget kan, Godiva datang.